Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rifai dengan NIM 220101008 dari kelas Sistem Informasi 22A1. Ingin mempresentasikan mata kuliah Arsitektur Perusahaan. Yang pertama, di sini ada logo bubur ayam. Yang kedua, ada latar belakang, visi misi, identitas perusahaan. Selanjutnya, latar belakang. Setiap perusahaan bubur ayam mungkin memiliki latar belakang yang unik dan faktor-faktor yang bisa saja menjadi sebagian dari motivasi atau latar belakang yang mendasari pendirian bisnis tersebut. Dengan persaingan yang kuat di industri makanan, inovasi, kualitas produk, dan pelayanan pelanggan yang baik menjadi kunci untuk berhasil dalam bisnis bubur ayam. Selanjutnya, di sini ada visi. Visinya yaitu menjadi penyedia utama dan terpercaya untuk pengalaman kuliner bubur ayam terbaik di seluruh negeri. Kami ingin menjadi destinasi kuliner pilihan yang diakui atas kualitas, rasa, dan keramahan layanan. Kemudian misinya adalah kami berkomitmen untuk menyajikan bubur ayam terbaik dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, teknik memasak yang cermat, dan resep yang teruji. Misi ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan yang bergerak di bidang kuliner bubur ayam untuk merancang strategi bisnis, menginspirasi karyawan, dan memandu semua aspek operasi agar mencapai tujuan jangka panjang. Dan kemudian identitas perusahaan. Nama perusahaan bubur ayam, alamat Jalan Bayangkara Sriwedari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nomor telepon 089537734451. Dan ini email saya bagusrifai@gmail.com. Kemudian selanjutnya di sini ada nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan, yang pertama, lokasi usaha. Lokasi bisnis bubur ayam dapat sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Jika bisnis berlokasi strategis di pusat kota atau daerah dengan banyak pelanggan potensial, maka nilai perusahaannya cenderung lebih tinggi. Dan kedua, brand dan reputasi. Brand yang kuat dan reputasi yang baik dalam menyajikan bubur ayam yang lezat dan berkualitas bisa meningkatkan nilai perusahaan. Pelanggan yang puas cenderung kembali dan merekomendasikan kepada orang lain. Ketiga, kualitas produk. Kualitas bahan baku dan cara memasak bubur ayam juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai perusahaan. Produk yang konsisten dan enak akan menarik lebih banyak pelanggan. Dan keempat, daya saing. Persaingan di pasar makanan cepat saji, termasuk bisnis bubur ayam, bisa sangat sengit. Kemampuan perusahaan untuk bersaing dan membedakan diri dari pesaing dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dan kemudian ini struktur organisasi. Yang pertama ada owner, koki, marketing, SDM atau sumber daya manusia, dan karyawan. Kemudian makna logo bubur ayam. Logo bubur ayam mungkin mencerminkan identitas kuliner perusahaan. Ini bisa berarti menggunakan gambar dari bahan-bahan utama dalam bubur ayam seperti ayam, beras, dan bumbu-bumbu sebagai elemen dalam logo. Logo ini akan memberitahu pelanggan bahwa perusahaan ini fokus pada makanan khas bubur ayam. Kemudian ada strengths atau kekuatan. Yang pertama, rasa otentik. Kemampuan untuk menyajikan bubur ayam dengan rasa otentik dan autentik yang sesuai dengan cita rasa lokal atau tradisional yang dihargai oleh pelanggan. Kedua, kualitas bahan-bahan. Kemampuan untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dalam persiapan bubur ayam seperti daging ayam segar, beras yang berkualitas, dan bumbu-bumbu alami. Kemudian yang ketiga, inovasi kuliner. Kemampuan untuk berinovasi dalam penyajian bubur ayam dengan menciptakan variasi rasa yang menarik dan menciptakan menu baru yang memikat pelanggan. Dan keempat, kepuasan pelanggan.
reputasi yang baik dan pengalaman pelanggan yang memuaskan yang memperoleh loyalitas pelanggan dan rekomendasi positif. Kemudian yang kelima, kualitas layanan. Kemampuan untuk memberikan layanan pelanggan yang ramah, cepat, dan profesional yang menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kualitas bahan-bahan yang tidak konsisten. Ketidakmampuan untuk memastikan kualitas bahan-bahan secara konsisten dapat menyebabkan variasi rasa dan bubur ayam yang disajikan. Kedua, keterbatasan sumber daya keuangan. Keterbatasan sumber daya keuangan untuk investasi dalam promosi atau peralatan modern dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Ketiga, persaingan yang ketat. Persaingan yang sengit dengan banyak restoran bubur ayam dan makanan cepat saji lainnya dapat mengurangi pangsa pasar dan margin keuntungan. Keempat, pengelolaan persediaan yang buruk. Masalah dalam mengelola persediaan bahan makanan yang tepat dapat mengakibatkan pemborosan dan kerugian finansial. Dan kelima, kualitas layanan yang tidak konsisten. Ketidakmampuan untuk mempertahankan standar pelayanan yang konsisten dapat merusak citra perusahaan dan merugikan pengalaman pelanggan. Kemudian ada opportunistis atau peluang. Yang pertama, peningkatan minat pada makanan sehat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan sehat, ada peluang untuk menawarkan varian bubur ayam yang lebih sehat, misalnya bubur ayam rendah kalori, bubur ayam bebas gluten, atau bubur ayam vegetarian. Yang kedua, pengiriman makanan. Pertumbuhan pengiriman makanan online memberikan peluang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas tanpa harus memiliki lokasi fisik yang besar. Perusahaan dapat bermitra dengan platform pengiriman makanan atau mengembangkan layanan pengiriman sendiri. Yang ketiga, makanan berkeberlanjutan. Peluang yang mengadopsi praktis bisnis yang lebih berkelanjutan seperti penggunaan bahan makanan lokal dan organik dapat menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan. Yang keempat, kemitraan dengan acara lokal. Bermitra dengan acara-acara lokal, festival makanan, atau pasar petani dapat membantu memperkenalkan produk kepada lebih banyak pelanggan dan meningkatkan visibilitas. Dan yang kelima, ekspansi menu. Memperluas menu untuk menyertakan makanan penutup, minuman unik, atau hidangan pendamping lainnya dapat meningkatkan penjualan dan membuat pelanggan lebih lama tinggal di restoran. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang intens. Persaingan yang ketat dari restoran bubur ayam lainnya, makanan cepat saji atau opsi makanan lainnya dapat mengurangi pangsa pasar dan tekanan harga. Yang kedua, fluktuasi harga bahan makanan. Kenaikan tiba-tiba dalam harga bahan makanan seperti daging ayam, beras, atau bumbu-bumbu dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Yang ketiga, regulasi pangan yang ketat. Peraturan ketat tentang keamanan pangan dan persyaratan higien dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan risiko sanksi. Keempat, ketidakstabilan pasokan. Masalah dalam rantai pasokan, termasuk masalah dengan pemasok atau pengiriman, dapat mengganggu operasi bisnis. Dan yang kelima, kondisi ekonomi yang buruk. Penurunan ekonomi dapat mengurangi daya beli pelanggan dan membuat mereka lebih hemat dalam pengeluaran makanan. Yang selanjutnya ada alur proses produksi. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas tinggi seperti beras, daging ayam, sayuran, atau bawang, wortel, dan bumbu-bumbu lainnya. Periksa dan bersihkan bahan baku sesuai standar kebersihan. Yang kedua, pengolahan bahan baku. Cuci beras secara menyeluruh, potong daging ayam dan sayuran sesuai ukuran yang diinginkan. Siapkan bumbu-bumbu seperti bawang putih, jahe, garam, dan merica. Yang ketiga, perebusan bahan baku.
Rebus beras hingga menjadi bubur dengan konsistensi yang diinginkan. Rebus daging ayam yang bersamaan dengan beras untuk memberikan rasa bubur yang enak. Tambahkan sayuran dan bumbu-bumbu sesuai resep. Pengadukan dan pematangan. Aduk bubur secara berkala untuk mencegah lengket dan memastikan kematangan yang merata. Biarkan bubur matang dengan api kecil untuk mencapai tekstur yang diinginkan. Kemudian penyajian dan penyimpanan. Dan sajikan bubur dalam mangkuk atau wadah. Tambahkan garnish sesuai selera seperti bawang goreng, daun seledri, kecap manis atau merica. Dan selanjutnya dinginkan atau simpan dalam wadah tertutup untuk menjaga kebersihan dan kualitas. Dan ini produk kami, yaitu ada 3 produk. Yang pertama bubur ayam, gorengan, dan teh. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama pemasaran media sosial, partisipasi dalam acara kuliner, mendaftarkan produk ke dalam aplikasi Shopee Food, menawarkan paket dan diskon untuk jumlah tertentu, konten berkualitas di situs web dan blog. Kemudian target pasar kami adalah pecinta makanan tradisional, mahasiswa, keluarga, penggemar makanan sehat, event dan pameran makanan, komunitas kuliner di media sosial, dan pelanggan pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis. Kemudian strategi pengembangan kami adalah ekspansi geografis, diversifikasi menu, pengiriman makanan dan layanan take away, dan catering, membuka franchise. Kemudian penggunaan teknologi, ekspansi menu minuman, dan promosi dan pemasaran. Dan ini perencanaan keuangan. Modal perlengkapan bubur ayam, gerobak kayu atau aluminium senilai 3 juta, panci dandang ukuran 40 cm 300.000, kompor 1 tungku 150.000, gas 3 kg 160, selang gas dan regulator 150, tempat bumbu 1 set 100.000, pisau 50.000, mangkok keramik 1 lusin 100.000, sendok garpu 1 lusin 100.000, putaran 3 pieces 30.000, kursi bakso 5 pieces 150.000, ember 25.000, termos 160.000. Total biaya modal perlengkapan yaitu Rp4.475.000. Dan di sini modal kerja bubur ayam. Yang pertama beras 2,5 kg kali 13.000 kali 30 sama dengan Rp975.000. Kedua ayam 1 kg kali Rp37.000 kali 30 Rp1.110.000. Yang ketiga bahan sate usus dan telur puyuh 1000 kali 50 kali 30 senilai Rp1.000.000. Keempat bumbu dan perlengkapan 20.000 kali 30 hari 600.000. Yang kelima gas 3 kg kali 30 hari 450.000. Kemasan 50 kali 300 kali 30 450. Total modal kerja Rp4.585.000. Dan total modal perlengkapan plus modal kerja yaitu senilai Rp9.060.000. Total pendapatan Rp16.800.000. Biaya operasional senilai Rp4.585.000. Dan keuntungannya adalah Rp12.215.000. Dan kemudian bisnis lain dari bubur ayam, yang pertama catering makanan, menyediakan layanan catering untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, atau pertemuan bisnis. Yang kedua food truck, memulai bisnis makanan bergerak dengan menyajikan makanan unik atau populer di area tertentu. Yang ketiga gerai minuman,
buka gerai minuman seperti teh, kopi, es jeruk, susu, dan lain-lain. Yang keempat, area parkir motor. Area parkir motor biasanya lebih kecil dan dapat ditempatkan di sepanjang trotoar, sisi jalan, atau area khusus yang ditentukan untuk sepeda motor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.